Rusia meningkatkan produksi dan kemampuan pesawat tempur Su-57 dengan mesin yang lebih kuat dalam upaya untuk meningkatkan dominasi udara. Vladimir Artyakov, Wakil Direktur Jenderal Pertama Rostec, mengatakan kepada Izvestia bahwa Rusia berencana untuk secara signifikan meningkatkan laju produksi Su-57 yang saat ini sedang menjalani uji coba operasional di Ukraina. Kami sepenuhnya memenuhi kewajiban kami kepada Kementerian Pertahanan. Saat ini jet tempur Su-57 sedang menjalani uji coba operasi di Angkatan Dirgantara Rusia. Tahun ini kerjasama kami yang dipimpin oleh UAC berencana untuk secara signifikan meningkatkan laju produksi pesawat ini di bawah kontrak negara, kata Artyakov. Su-57 saat ini berada di bawah produksi serial tingkat awal yang rendah, yang rencananya akan ditingkatkan secara bertahap. Pada November 2020, sebuah sumber mengatakan kepada TASS bahwa tingkat produksi Su-57 pada akhirnya akan meningkat menjadi 15 pesawat per tahun. Pada Agustus 2020, Izvestia melaporkan bahwa tingkat produksi penuh akan dicapai pada tahun 2024. Sepertinya Rostec berusaha keras untuk mencapai tingkat produksi maksimum lebih awal dari yang direncanakan. Rostec memenuhi kontrak negara yang ditandatangani pada 2017 untuk 76 pesawat tempur Su-57 untuk meningkatkan 3 resimen yang terdiri dari 24 pesawat, ditambah 4 pesawat yang mungkin diperuntukkan bagi pusat pelatihan tempur di Lipetsk. Kontrak negara harus dipenuhi pada tahun 2028. Di masa lalu, Rostec telah berulang kali menyatakan keyakinannya untuk memenuhi kontrak negara lebih cepat dari kewajiban kontrak. Hingga Desember 2022, anak perusahaan Rostec yaitu United Aircraft Corporation atau UAC telah mengirimkan 10 pesawat tempur Su-57. Menurut rencana saat ini pada akhir tahun 2024, UAC akan mengirimkan 22 pesawat tempur ke Angkatan Udara Rusia. Menurut Artyakov, platform Su-57 terus berkembang, kemampuan tempurnya terus ditingkatkan. Teknologi paling modern diperkenalkan ke dalam pesawat ini, dengan demikian efektivitasnya terus meningkat. UAC mengumumkan bahwa jet tempur siluman Su-57 yang telah dimodernisasi telah mengudara dalam penerbangan perdananya pada 21 Oktober 2022 di pusat uji coba penerbangan Zhukovsky dekat Moskow. Layanan pers UAC mengatakan satu set peralatan di dalam pesawat dengan fungsionalitas yang diperluas, dukungan kru yang cerdas dan kemungkinan menggunakan berbagai senjata baru sedang diuji coba di pesawat. Mesin tahap kedua juga dapat dipasang di pesawat. Artyakov juga mengumumkan bahwa pengiriman pesawat tempur Su-57 dengan mesin tahap kedua akan dimulai di bawah kontrak saat ini dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Artyakov menambahkan bahwa Su-57 diadaptasi untuk menggunakan mesin tahap pertama dan kedua. Bahkan dengan mesin tahap pertama, pesawat tempur ini memenuhi persyaratan dasar untuk pesawat generasi kelima. Ketika pertama kali dirancang, Su-57 dibayangkan akan ditenagai oleh mesin dengan desain clean sheet yang disebut sebagai Izdelie 30, yang memungkinkannya melaju dengan kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner yang menghabiskan banyak bahan bakar. Namun pesawat ini dikembangkan dan diuji dengan menggunakan pembangkit listrik sementara yaitu mesin NPO Saturn 117 yang berasal dari turbofan afterburner AL41F1S yang dikembangkan untuk Su-35. Izdelie 30 akan meningkatkan daya dorong dan efisiensi bahan bakar pesawat tempur serta mengurangi bobot dan kebutuhan perawatan. Mesin Izdelie 30 memiliki nozzle knalpot bergerigi, juga disebut nozzle chevron, yang meningkatkan efisiensi daya dorong, stabilitas, kemampuan manuver dan kinerja sekaligus mengurangi kebisingan mesin. Yang terpenting, nozzle knalpot bergerigi dapat mengurangi inframerah dan radar pesawat. Dengan mengubah distribusi dan bentuk pembuangan, nozzle bergerigi dapat membuat pesawat tempur lebih sulit dideteksi dan dilacak oleh sensor inframerah dan radar. Keputusan Rusia untuk meningkatkan laju produksi Su-57 menunjukkan bahwa pesawat tempur ini telah bekerja dengan baik sejauh ini selama uji coba di Ukraina. Kemampuan siluman Su-57 akan meningkat secara dramatis dengan mesin tahap 2 yang memiliki nozzle bergerigi seperti F-35. Hasilnya, pesawat tempur ini akan mampu menembus wilayah udara Ukraina tanpa terdeteksi radar maupun inframerah. Dengan inventaris pesawat tempur Su-57 yang terus bertambah dan meningkatnya jumlah pilot pesawat tempur Rusia yang mengoperasikan pesawat ini, Rusia kemungkinan besar akan meningkatkan pengerahan operasional Su-57 di Ukraina. Dan yang lebih penting dari kinerja dan kemampuan penetrasi wilayah udara yang diperebutkan dari Su-57,
adalah kemampuannya untuk membawa senjata canggih seperti rudal hypersonic 70 Gremlin dan bom luncur Drell.